Tapi kalau misalnya di aku ada kekurangannya. Hai Amici, balik lagi di channel YouTube aku Jiglisius. Hari ini kita akan ngebahas produk terbaru dari Maybelline dan ini tuh langsung jadi viral. Ini adalah produk Maybelline Fit Me yang powder foundation dan ini tuh yang 24 hour oil control. Ini aku udah pakai produknya dan di video ini aku akan ngasih wear testnya juga sama kalian. Dan video ini adalah video first impression. Jadi aku belum pernah pakai produk ini. Aku bener-bener baru pakai produknya di video ini. Makanya nanti kita akan tes sama-sama apakah produknya emang sebagus itu atau enggak. Tapi seperti biasa, sebelum ke videonya aku mau ngingetin untuk jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sekarang kita langsung ke videonya. Yuk! Oke, tidak perlu nunggu panjang-panjang. Ini aku udah zoom deketin kameranya biar kalian bisa melihat lebih jelas. Untuk step pertama seperti biasa, aku akan pakai dulu di setengah wajah aku dan ini tuh video first impression. Jadi aku baru nerima produknya tuh kemarin. Aku pengen langsung cobain sama kalian, sekalian ngasih wear testnya, hasilnya kayak gimana. Termasuk warnanya ya, ini masih surprise nih aku. Kalian lihat di sini aku punya bekas jerawat, kita coba pakai produknya. Oh, warnanya masuk sih. Oke nih. Kita coba dulu dari sini ya. Ini pertama kali dipakai, si produknya tuh langsung kerasa matte banget sih. Kalian bisa lihat nggak bedanya? Ini aku bisa lihat sih bedanya. Hasilnya tuh kulit wajah aku jadi lebih flawless. Kita lanjut ya. Bagus sih. Tuh, kalian bisa lihat bedanya. Ini muka aku yang cuma dikasih skincare. Ini muka aku yang dikasih si bedaknya. Dan hasilnya tuh kayak nge-matte banget. Makanya kalau misalnya kalian punya kulit yang kering, kalian harus ekstra pakai moisturizer. Atau misalnya kalian semprot dulu pakai face mist gitu. Supaya kulitnya jangan kering. Biar hasilnya tuh tetap bagus di kulit kalian ya. Nah, setelah diaplikasiin, untuk teksturnya aku suka banget. Walaupun tadi aku pakai produknya lumayan banyak, tapi dia itu tetap kerasanya ringan dan nyaman dipakai. Jadi kalian nggak perlu khawatir takut kelihatan medok, tebel, atau misalnya bakal nggak nyaman, bakal berat gitu. Nggak sama sekali, dia teksturnya amat sangat ringan. Apakah coveragenya benar-benar full? Kalau buat aku full banget enggak, tapi ini cukup high coverage karena di sini tuh kalau misalnya kalian perhatiin dari deket, si bekas jerawat dan di sini tuh masih agak kelihatan tapi tipis. Jadi kalau misalnya kalian berharap pakai ini tapi pengen hasilnya kayak pakai foundation full coverage, enggak sih, beda sama foundation full coverage. Tetap kalau misalnya bener-bener pengen nutupin semuanya, kalian harus pakai foundation full coverage. Tapi untuk ukuran bedak, produk ini tuh coveragenya oke sih. Pertama aku pakai produknya, aku kan kayak ngerasa ini produk kering banget, kok kayak butiran-butirannya tuh ngemerudul dan nggak nempel di kulit. Tapi ternyata kalau misalnya didiemin, tadi waktu aku bikin postingan Zoom yang aku nunjukin ke kalian, itu kan didiemin sekitar 2-3 menit, ternyata si produknya itu kayak nempel banget di kulit dan ngeset di kulit, sama sekali nggak kerasa kering atau ngemerudul lagi. Jadi benar-benar kayak nempel banget di kulit. Nah, ini aku akan tunjukin aku pakai buat nutupin ini sama ini kira-kira kayak gimana, aku tunjukin ya.
tadi kalian udah lihat hasil make up pada saat setelah aku pakai produknya. Menurut kalian gimana? Bagus atau enggak? Menurut aku sih oke. Total setelah aku pakai, aku tambahin eyeshadow dan semuanya, ini tuh produk ringan banget dan super nyaman banget. Jadi kalau misalnya kalian tipe orang yang nggak suka pakai foundation tapi pengen kelihatan flawless, kelihatan lebih make upan lah dikit gitu ya, tapi nggak pengen terlalu medok, produk ini adalah jawabannya. Karena teksturnya ringan, cara pakainya gampang, dan harusnya sih cara bersihinnya juga lebih gampang ya, karena ini bukan foundation. Tapi kalau misalnya di aku ada kekurangannya, mungkin karena kulit aku tuh cenderung kering. Tadi padahal aku udah pakai moisturizer, aku juga udah pakai primer, tapi ada part-part dimana si bedaknya tuh nggak nempel karena kulit wajah aku memang kering. Jadi kalau aku nggak tahu nanti aku lihat ya di kamera itu kelihatan atau enggak, tapi ada beberapa bagian kayak di sini kelihatan lebih gelap, kayak hitam gitu, terus di sini juga kelihatan kayak hitam. Jadi itu tuh yang hitam itu karena si bedaknya tidak nempel di kulit wajah aku, nggak nempel dengan maksimal gitu, makanya hasilnya warnanya tuh agak-agak belang. Jadi kalau misalnya kalian punya kulit kering, kayaknya kalian bener-bener harus menambahkan primer dan juga kalian harus bener-bener menambahkan moisturizer di kulit wajah kalian, karena ini tuh produknya memang bener-bener matte banget. Apakah dia membuat kulit wajah aku kayak ketarik? Nggak sama sekali, walaupun teksturnya matte. Apakah nge-crack seperti yang kalian lihat tadi pada saat aku tunjukin close up? Dia nggak nge-crack. Malah menurut aku ya, dibandingin pakai foundation tebel-tebel, ini tuh lebih nggak nge-crack. Terus udah gitu ngesetnya itu jadi bagus. Jadi kalau misalnya kalian pakai nih, terus kalian diemin dulu 3 menit, abis itu kalian lanjut make upan, si bedaknya itu bener-bener nempel di kulit wajah dan bener-bener nyaman. Tapi ya itu kekurangannya itu karena dia saking matte-nya, kalian harus perhatiin apakah produknya bener-bener nempel di kulit wajah kalian atau enggak. Kemarin aku beli produknya itu di Shopee, aku beli sendiri dan harganya itu lagi diskon. Jadi harga normalnya 149.000, kemarin aku beli di harga 117.000 sama ongkir jadi 128 ribuan lah. Untuk di Indonesia, produk ini tuh ada 6 shades dan aku pakai shades yang paling gelap. Kalau misalnya kalian cek di Shopee-nya itu modelnya Alika. Kemarin sih aku sempat merasa kayaknya nih warna yang paling gelap tuh bakal kegelapan dari aku, tapi enggak. Percayalah kalau kalian warna kulitnya sawo matang, cari aja warna yang paling gelap, karena kadang-kadang terlihat gelap banget di foto tapi pas datang tuh justru malah cocok. Jadi aku pakai shades yang 228. Untuk produk ini ada SPF-nya. SPF-nya rada nanggung sih, SPF-nya itu 44 ya, jadi enggak 50. Klaimnya itu dia muka bebas minyak selama 24 jam, oil control, kandungan yang ringan dan nyaman. Untuk high coverage-nya menurut aku emang benar. Tadi kalian lihat bekas jerawat aku di sini, terus di sini juga muka aku pokoknya jadi terlihat lebih flawless. Tapi kalau bekas jerawat kalian parah yang sampai hitam-hitam banget, menurut aku rada susah sih, nggak akan ketutup dengan maksimal. Tapi kalau cuman kayak titik-titik atau warna yang nggak rata itu bisa diatasi karena ini high coverage ya. Dan ini tuh cocok untuk kulit sensitif serta cocok untuk kulit Asia dan katanya water resistant teknologi. Tapi untuk zaman sekarang yang dicari itu bukan water resistant tapi anti masker. Aku akan tunjukin kalau pakai masker dia masih luntur atau enggak. Oke, aku akan pakai maskernya matching sama baju aku ternyata. Oke, kita akan cobain si maskernya. Kalau misalnya masker, aku suka banget sama masker KN95 karena ini tuh ujungnya moncong gini kan. Jadi kalau dipakai, dia itu nggak akan nempel ke bibir. Jadi kalau pakai lip cream, si lip creamnya nggak akan belepotan ke sini, jadi aman. Jadi ini masker kesukaan aku. Nah, kita akan pakein. Biasanya pakai masker segini kan. Wow, ini masker proof sih. Buat aku ukuran segini masker proof. Kita coba lagi ya. Tuh, kalian bisa lihat. Jadi yang kalian lihat hitam-hitam di sini itu adalah shading hidung yang aku pakai. Tapi tadi yang nempel di wajah aku itu bagian sini dan bagian sini. Nih bagian pipi juga, dan dia bener-bener gokil sih. Nggak nempel, yang nempel tuh justru shading hidung aku. Kita coba sekali lagi. Masker proof guys. Aku bisa langsung membuktikan sama kalian kalau ini produk masker proof. Jadi kalau yang nanya, aduh aku pengen make upan tapi aku males kalau misalnya pakai bedak terus transfer ke masker, ini jawabannya. Ini oke banget.
Berarti kuncinya karena tadi warnanya belang, aku kurang nge-moisturize. Nanti kita akan cobain lagi dengan moisturizer dan primer yang lebih bagus. Baru nanti kita akan lihat apakah warnanya tidak akan belang. Itu doang sih kekurangannya. Nah ini videonya sampai sini, tapi aku nanti akan bikin wear test ngeliatin sama kalian sampai sejauh mana produk ini bertahan di kulit aku. Oke, jadi sekarang aku mau ngasih lihat sama kalian wear testnya setelah dipakai sekitar 5 jaman. Cuman memang sekarang tuh kan aku emang lagi nggak kemana-mana. Jadi ini aku tes benar-benar di indoor, di rumah aja. Seperti yang tadi kalian lihat, aku bilang kan produknya tuh menyerap banget di kulit ya. Kayak nempel banget gitu. Nah ini setelah beberapa jam juga hasilnya oke. Menurut aku nih untuk oil controlnya juga oke. Ini aku mau cuci muka dan tangan aku udah dicuci ya, jadi tenang aja. Nih aku mau nunjukin sama kalian produknya itu benar-benar nempel. Dan ini tuh bukan minyak sih, ini tuh lebih ke keringat. Kalau untuk oil controlnya menurut aku oke. Untuk pemakaian 5 jam indoor, ini tuh awet banget sih menurut aku. Dan ini aku nggak pakai foundation, nggak pakai setting spray, tapi hasilnya kayak gini. Coveragenya masih tetap nutup tuh. Yang di sini tadi kan kalian lihat, ini masih awet nih, nggak luntur sama sekali. Nah, jadi itu reviewnya. Gimana menurut kalian produknya? Apakah kalian tertarik untuk mencoba produk ini atau kalian malah di rumah udah coba dan udah punya produk ini? Boleh dong kalau misalnya kalian yang udah coba tulis di kolom komentar menurut kalian produk ini gimana? Apakah worth it atau enggak? Oke? Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah!